Semoga sehat selalu ya. Kenalin nih, nama aku Geisha Nursyami Anwar dengan kode GHE. Kali ini aku akan nemenin kalian untuk praktikum pada modul gerak menggelinding. Tapi sebelum itu, teman-teman udah pada tahu belum apa itu gerak menggelinding? Yuk kita belajar bareng. Oke Sobat Disdas, modul yang akan kita pelajari kali ini adalah gerak menggelinding. Tujuan dari praktikum ini antara lain, yang pertama menentukan besar percepatan gerak menggelinding murni pada bidang miring, baik dalam perspektif teori maupun perspektif eksperimen pengolahan data grafik. Yang kedua, membandingkan data dan memberikan ulasan tentang hasil tersebut. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu gerak menggelinding? Gerak menggelinding merupakan perpaduan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi adalah gerak benda dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap titik pusatnya. Sedangkan gerak translasi adalah gerak benda dengan bentuk dan lintasan sama pada setiap titiknya yang vertikal ataupun horizontal. Menurut Rodcross pada tahun 2015, jika bola atau silinder bergerak menggelinding pada bidang miring, maka ia akan mengalami percepatan yang nilainya bergantung pada besar sudut kemiringan dan massa bendanya. Gambar di samping merupakan gambar benda titik yang meluncur turun di sepanjang bidang miring yang akan membentuk sudut alfa dengan sumbu horizontal. Akan mengalami percepatan gravitasi sebesar A sama dengan G sin theta. Bila benda yang meluncur tersebut merupakan benda tegar yang dapat berotasi, maka deskripsi gerak tidak sesederhana seperti dalam kasus benda titik. Persamaan percepatan benda A selama mengelilingi bidang miring diperoleh menggunakan hukum Newton dengan memperhitungkan gerak translasi F sama dengan M dikali A dan gerak rotasi torsi sama dengan I dikali alfa. Dari kedua persamaan tersebut kita substitusikan, kemudian akan menghasilkan rumus percepatan yang akan kita gunakan dalam praktikum untuk menentukan besar percepatan dalam perspektif teori. Rumus percepatannya yaitu A sama dengan G sin theta per 1 ditambah K. K di sini merupakan nilai konstanta momen inersia dengan rumus K sama dengan I per mr kuadrat. Nilai K pada silinder kerja sebesar 1 per 2 dan nilai K pada silinder berongga sebesar 1. Nah, jadi gimana nih? Udah mulai ngerti kan ya apa itu gerak menggelinding? Setelah ini teman-teman jangan kemana-mana ya, karena akan ada rekan saya yang akan memeragakan percobaan praktikumnya. Selamat belajar! Halo teman-teman, gimana nih barusan belajar bareng Geisha-nya? Seru kan? Nah, kali ini gak kalah seru juga loh, karena aku, Asti Mutiara Azara dengan kode asisten TEA bakalan nemenin kalian buat belajar gimana nih langkah-langkah praktikum dan prosedur penggunaan alatnya. Penasaran kan? Yuk kita belajar bareng! Alat dan bahan dalam modul ini diantaranya seperangkat alat gerak menggelinding, software Perseverance PCMA, Microsoft Excel untuk mencari nilai galat atau tingkat error, silinder pejal dan silinder berongga dengan massa 500 gram, sensor gerak USB plug, redaman untuk memperhatikan objek setelah menggelinding, dan papan untuk menahan objek sebelum menggelinding. Teman-teman tahu nggak kalau setiap alat itu harus kita rawat dan kita jaga loh. Jadi setiap alat praktikum ada SOP-nya masing-masing. Nah, untuk SOP alat praktikum gerak menggelinding diantaranya: pertama, pastikan program coach bisa dipakai di laptop, serta pastikan juga sensor bisa terhubung ke laptop dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan di program coach-nya. Kedua, pasang sensor gerak USB plug ke laptop sebelum membuka program. Ketiga, pasang sensor gerak USB plug dengan hati-hati pada alat gerak menggelinding. Pastikan sensor terpasang dengan baik agar tidak jatuh. Keempat, atur posisi peredam agar berada di ujung papan bidang miring, agar silinder yang menggelinding tidak keluar. Kelima, pastikan skrup pengunci papan bidang miring terpasang dengan baik. Keenam, jangan taruh papan bidang miring di bawah atau di luar dudukan papan, khawatir busur akan patah. Ketujuh, setelah menggunakan sensor, cabut kembali kabel USB. Teman-teman, mari kita melakukan percobaan praktikum ya. Pertama-tama, kita sambungkan sensor gerak USB plug ke laptop. Lalu kita pasang di papan menggelinding. Pastikan skrupnya terpasang dengan tepat ya, agar sensornya tidak jatuh. Setelah memasang sensor gerak, kita buka programnya. Nah, pastikan kalau sensor telah bekerja. Pada percobaan kali ini kita menggunakan dua objek, yaitu silinder pejal dan silinder berongga, dengan tingkatan percobaan dengan sudut yang berbeda, yaitu 14 derajat, 22 derajat, dan 30 derajat. Kita atur dulu kemiringan sudutnya ya. Di sini kita pakai yang 14
taruh papan untuk menahan silinder agar tidak menggelinding terlebih dahulu. Pastikan papan terpasang pada garis yang telah tersedia. Pada percobaan berikutnya, kita menggunakan silinder berongga. Lakukan percobaan yang sama seperti sebelumnya.